Ada rajo alam, ada rajo ibadat, dan ada rajo adat. Dan ada tuanku gadang di Batipuah, dan ada langgam nan tujuh yang punya fungsi masing-masing. Artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kemudian dunia mengenal teras politika Montesquieu tentang pembagian kekuasaan, atau konsep pembagian kekuasaan yang kita pelajari dalam hukum, yaitu John Locke, sebenarnya pembagian kekuasaan itu di ranah Minang, itu sudah ada. Bagaimana kemudian ada konsep Rajo Tigo Selo yang punya kewenangan masing-masing. Ada rajo alam, ada rajo ibadat, dan ada rajo adat. Dan ada tuanku gadang di Batipuah, dan ada langgam nan tujuh yang punya fungsi masing-masing. Artinya apa? Inilah konsep ketatanegaraan adat yang ada, yang asli milik Minangkabau. Dan saya yakin konsep-konsep pembagian kekuasaan yang kita kenal hari ini juga terjadi di kerajaan-kerajaan Nusantara atau masyarakat hukum adat lainnya. Harusnya dalam mengembangkan wawasan Nusantara dan kebangsaan, ini yang perlu kita gali. Betul, secara konsep universal ada pembagian kekuasaan yang ditawarkan oleh Montesquieu, John Locke, dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa memakai apa yang sudah menjadi tradisi ketatanegaraan yang ada dalam konsep Nusantara. Saya yakin di Jawa ada, di Maluku ada, di Aceh ada, di Papua ada. Harusnya dalam membangun struktur ketatanegaraan kita tidak boleh terlepas dari akar kebudayaan kita. Karena orang yang hilang dari dan meninggalkan akar kebudayaannya, maka dia akan kehilangan identitas kebangsaannya. Untuk itu, yuk kita kembali pelajari konstruksi konsep ketatanegaraan adat yang ada di Nusantara. Kita gali, inilah yang hasil galian inilah, hasil pikir inilah yang kemudian kita coba konstruksikan dalam membangun Indonesia yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.